Tetap bersama kami, Tubabaku Streaming Radio. The Goodness of Tubabas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Tubabaku. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Bertemu lagi dengan saya Novi Ardianti, tentunya dalam program Baperan Bincang Anak dan Perempuan tentang pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Pengadilan Agama Tulangbong Tengah merupakan pengadilan agama yang memiliki yurisdiksi atau wilayah hukum pada seluruh wilayah Kabupaten Tulangbong Barat berdasarkan keputusan Presiden nomor 15 tahun 2016 tentang pembentukan pengadilan agama. Kabupaten Tulangbong Barat dibentuk dari pecahan Pengadilan Agama Tulang Bawang bersama 4 pengadilan lainnya di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung. Dan relate sekali karena hari ini kita membahas tentang kekerasan dalam rumah tangga, bahwa kekerasan dalam rumah tangga ini tidak memandang fisik, tidak memandang status sosial dan ekonomi seseorang. Namun pada beberapa penelitian menyatakan bahwa pada kelompok status sosioekonomi rendah memiliki resiko lebih besar untuk mengalami KDRT. Telah hadir bersama saya di studio Hakim sekaligus Humas Pengadilan Agama Tulangbong Tengah. Selamat pagi Ibu Laili Herawati. Selamat pagi Mbak. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan didampingi oleh Kabid Pemenuhan Anak dari Dinas Pemberdayaan Perempuan. Selamat pagi Ibu Sulis. Selamat pagi. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya Bu ya. Amin, amin. Oke, kita akan membahas mengenai pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Yang sekarang sedang marak-maraknya nih Bu ya. Iya, Kita lihat bahwa banyak banget nih tentang kekerasan dalam rumah tangga dan mungkin perceraian di dalamnya. Nah, kita mengetahui bahwa peradilan agama ini merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi masyarakat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu. Mungkin bisa dijelaskan seperti apa itu maksudnya, Bu? Ya, terima kasih Mbak Silakan. Novi ya atas Iya. kesempatannya. Baik. Jadi atas pertanyaan yang Mbak Novi ajukan tadi, sebenarnya panjang sekali itu penjelasannya. Dan yang paling pokok ada 2 jawaban yang harus saya jabarkan ya. Yang pertama terkait yang dimaksud dengan pencari keadilan yang beragama Islam. Nah, di sini diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 ya, bahwa orang yang beragama Islam adalah orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan peradilan agama. Nah, kewenangan itu apa saja? Ini yang perlu saya luruskan bagi masyarakat, khususnya masyarakat Tulangbong Barat ya, bahwa pengadilan agama ini bukan pengadilan tukang cerai. Jadi kewenangan kita itu sebenarnya banyak sekali. Dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 itu dijelaskan bahwa kewenangan kita ada perkawinan, ada waris, ada wakaf, ada wasiat, hibah, zakat, infak, sedekah, kemudian tentang ekonomi syariah. Nah, dalam penjelasan undang-undang tersebut lebih dirinci lagi terkait tentang perkawinan. Nah, turunannya itu ada 22. Kebetulan sesuai dengan tema yang hari ini diangkat, kita fokus kepada penjelasan pasal 49 tersebut, khususnya pada huruf A, angka ke-7 yaitu gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri, serta angka ke-13 terkait penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri. Itu yang perlu saya luruskan ya, bahwa kami bukan tukang cerai. Kewenangan kita banyak sekali sebenarnya gitu. Cuma dibatasi itu tadi kan yang beragama Islam, dan situ dijelaskan bahwa yang dimaksud beragama Islam itu ya orang atau badan hukum yang secara sukarela menundukkan dirinya kepada hukum Islam. Seperti itu. Terima kasih. Baik. Nah, itu tadi penjelasan mengenai kewenangannya ya, Bu ya. Iya. Baik. Setiap orang atau sekelompok orang ini tidak mampu secara ekonomi atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum dapat menerima layanan posbakum di pengadilan agama. Sebenarnya posbakum ini seperti apa, Bu? Perlu diluruskan karena dari saya sendiri ini kurang paham nih. Posbakum ini apa nih, Bu? Posbakum ini sebenarnya singkatan. Iya. Posbakum adalah pos bantuan hukum, yang mana tugas-tugasnya itu seperti yang tadi disinggung oleh Mbak Novi ya, ada beberapa terkait informasi, bantuan hukum, kemudian konsultasi, advice hukum, kemudian
pembuatan dokumen-dokumen hukum yang dibutuhkan di persidangan sampai dengan putusan gitu. Oke. Jadi dan posbakum ini yang perlu kita garis bawahi, para pihak yang menggunakan jasa posbakum tidak dikenai biaya sepeser pun karena itu sudah ditanggung oleh DIPA dari Pengadilan Agama tersebut. Ya. Baik. Dan tentang kewenangan ini melaksanakan peradilan, apakah kewenangan pengadilan agama itu, Bu? Kewenangan Mungkin bisa, Pengadilan Agama tadi yang saya jabarkan ada banyak sekali itu tadi, ada tentang perkawinan, ada masalah hibah, kemudian wakaf, ada waris, ada wasiat, zakat, Iya. infak, sedekah. Dan kalau untuk di kalangan Kabupaten Tulungagung Barat khususnya ini lebih banyak mengarah pada kewenangan apa, Bu? Apakah dia lebih banyak ke perceraian atau ke wakaf tadi? Kalau masalah kewenangan, kita tidak membatasi di mana wilayah yurisdiksi pengadilan tersebut. Selama perkara itu diajukan ke pengadilan, ya kita tangani. Iya. Kalau untuk sejauh ini adanya pengadilan agama di Kabupaten Tulungagung Barat, sejauh ini masalah apa kewenangan itu yang lebih banyak ditampung oleh pengadilan agama? Kebetulan kebanyakan yang mendaftar memang perkara cerai, gitu. Tapi tidak hanya di perkara cerai, ada beberapa yang sudah masuk per hari ini, itu ada perkara harta bersama, ada perkara isbat nikah, kemudian perkara dispensasi kawin, kemudian tentang perwalian, dan masih banyak lagi. Iya, masih banyak lagi ya tentang kewenangan dari pengadilan agama ya, Bu ya. Oke, di peradilan agama dikenal dengan perkara prodeo atau berperkara di pengadilan secara cuma-cuma atau gratis. Pelayanan ini, pelayanan apa saja yang digratiskan dan siapa yang berhak berperkara secara prodeo, Bu? Ya, terima kasih. Tadi sempat saya singgung sedikit terkait pelayanan posbakum Iya. ya. Salah satunya pelayanannya yaitu pelayanan yang diberikan oleh posbakum adalah secara prodeo atau cuma-cuma. Nah, prodeo ini adalah pelayanan secara cuma-cuma atau gratis dari pengadilan terkait apa saja perkara yang bisa diprodeokan, ya apa saja yang menjadi kewenangan pengadilan agama. Itu dari 22 turunan perkawinan tadi, kemudian yang waris, zakat, dan infak dan lain sebagainya yang tadi saya sebutkan, semuanya bisa berperkara secara prodeo selama anggarannya masih tersedia. Itu. Jadi setiap tahun kita mendapatkan plot anggaran itu sesuai dengan pengajuan. Tahun ini kita kebetulan mendapatkan 30 kuota. Gitu. Tapi untuk bulan ini tadi sudah saya konfirmasi kepada yang mengelola sudah habis. Jadi kalau misalnya bagi masyarakat Tulungagung Barat yang hendak berperkara di pengadilan agama dan keberatan terkait biaya, bisa mengajukan perkara prodeo ini tapi tahun depan karena tahun ini kuotanya sudah habis. Oke. Untuk masyarakat sendiri, Bu, mereka untuk mengadu atau konsultasi ke pelayanan pengadilan agama itu melalui online atau harus datang ke kantornya, Bu? Bisa online, bisa langsung datang ke kantor di PTSP ya. Online itu kita menyediakan ada nomor yang bisa kita hubungi, nomor WA, konsultasi itu juga gratis. Ada website juga yang bisa dicek dan bisa komunikasi melalui website dan itu 24 jam. Oke. Gitu. Dan ini yang perlu kita sampaikan juga untuk masyarakat Tulungagung Barat yang hendak berperkara di pengadilan agama, kita harapkan kerjasamanya supaya tidak menggunakan calo gitu. Karena berperkara di pengadilan agama ini sekarang sudah sangat efisien sekali, sudah sangat efektif sekali, apalagi sekarang kita sudah kerjasama dengan PT Pos, bahwa panggilan itu sekarang tidak dilakukan oleh petugas kami, tapi melalui PT Pos. Gitu. Nah, kalau menggunakan calo itu bisa berlipat-lipat dan itu akan merugikan diri sendiri. Terkadang bisa nyampe 5 juta ke atas. Gitu. Berarti masyarakat bisa langsung menghubungi ke pengadilan agama. Mungkin ada nomornya, Bu, yang bisa disebutkan
atau Instagram yang biasa masyarakat? Nomornya saya nggak hafal. Ya, berarti tapi ada di bawah ini ya Bu Iya, ya, iya, ada di bawah ini. ada Nanti di bawah kita ini, bisa dihubungi. bisa dihubungi. Iya. Dan pelayanan emang 24 jam. Oke, itu tadi pelayanan dari pengadilan agama kepada masyarakat. Dalam menangani perkara perceraian Bu, apa hak dan kewajiban suami dan istri tersebut Bu? Terkait hak dan kewajiban suami, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ya, itu dijabarkan, bisa dibuka sendiri karena panjang sekali, banyak sekali. Dari pasal 30 sampai pasal 34, banyak itu rinciannya. Kemudian pada kompilasi hukum Islam itu Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 pasal 80 itu juga dirinci secara gamblang terkait hak-hak dan kewajiban suami istri yang harus dijalankan dalam rumah tangga. Oke, kalau boleh tahu Bu, sebenarnya kewajiban atau hak dari suami dan istri itu salah satunya apa Bu? Salah satunya terkait suami misalnya harus menyediakan tempat tinggal baik kepada istri maupun anaknya, kemudian sandang, papan, pangan itu harus dicukupi oleh suami. Kemudian kesehatan, pendidikan bagi anak itu juga kewajiban dari suami. Ya, dari Novia sendiri mau tanya nih Bu, tentang itu tadi kan kewajiban atau hak dari seorang suami kepada istri maupun anak ya Bu ya. Kalau misalnya dari pihak suami itu tidak bekerja misalnya dan yang bekerja istri nih Bu, mungkin kan yang bisa mencukupi kehidupan rumah tangga itu istri. Apakah itu suami termasuk tidak mencukupi kehidupan dalam rumah tangga Bu? Atau bisa dikatakan bahkan lalai ya kalau misalnya dia tidak ada upaya secara maksimal. Misalnya contoh gini, terkadang suami karena merasa dia contoh realnya kerja di PT gitu ya. Kebetulan PT ini sedang libur, maka dia nggak ada upaya ini untuk cari pekerjaan di tempat lain gitu. Nah itu kan nanti bisa jadi karena imbasnya jadi ekonominya kurang. Karena kebutuhan ekonomi sekarang meningkat, maka mau nggak mau pihak istri ini harus bekerja. Nah, patokannya adalah selama istri ridho itu nggak masalah. Tapi selama istri tidak ridho dan itu haknya, dia punya hak menuntut kepada suami. Oke, paham ya. Berarti selama istri itu ridho ya Bu ya. Berarti benar yang ada yang sudah kita bahas tadi tentang kekurangan atau sosioekonomi yang rendah itu meningkatkan lebih besar ya Bu ya, menimbulkan KDRT, benar ya Bu ya? Berarti sebenarnya kalau sosioekonomi rendah kemudian meningkatkan KDRT mungkin itu salah satu penyebab ya. Kalau salah satu penyebab terbesar terkait munculnya perceraian memang iya terkait ekonomi. Berarti yang salah satu emang mengakibatkan perceraian itu adalah ekonomi ya Bu ya? Faktor terbesar khususnya di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah ya Mbak ya. Yang diajukan Ibu itu ya, faktor ekonomi. Dan upaya apa Bu atau tips yang bisa kita lakukan untuk mencegah hal tersebut Bu? Untuk mencegah itu ya terjadinya perceraian. Ya tadi Mbak, kita pernah ngobrol dulu ya. Bagaimana membangun sebuah keluarga. Tidak ada sekolahnya. Kita menjadi orang tua tidak ada sekolahnya kan ya. Nah, untuk mencegah ini salah satunya dari sekian banyak itunya ya, tapi salah satunya adalah kita membangun ketahanan keluarga. Nah, keluarga yang berketahanan inilah nanti akan bisa membentengi kita untuk terjadinya permasalahan-permasalahan yang menimbulkan nanti dampak perceraian tadi. Ketahanan keluarga ini kita harus belajar jadi orang tua ini tidak stagnan gitu. Karena perkembangan sekarang sangat luar biasa. Kita tidak bisa megang anak. Kalau dulu anak kita ini kan sudah patuh, sekarang tidak. Maka didiklah anakmu sesuai dengan zamannya, kata sahabat Rasul ya, Ali bin Abi Thalib demikian. Nah inilah ketahanan keluarga yang harus kita tanamkan, kita bentuk. Insya Allah salah satu upaya kita untuk mencegah terjadinya perceraian bisa kita atasi. Berarti salah satunya adalah melakukan ketahanan dalam rumah tangga. Karena rumah tangga tadi tidak ada sekolahnya, benar ya Bu ya? Cara bagaimana ngasuh anak, bagaimana kita tadi kewajiban kita sebagai suami apa, kewajiban sebagai istri apa, nah adanya di situ di ketahanan keluarga ini tadi. Ilmu terapan. Ilmu terapan. Dan sebenarnya apa saja Bu hak-hak istri yang bisa dituntut sebagai akibat dari perceraian itu?
hak-hak istri yang bisa dituntut khususnya di pengadilan agama ya, itu ada nafkah idah, ada nafkah mut'ah. Nah, nafkah idah itu adalah nafkah yang harus dicukupi oleh suami, menyangkut tempat tinggal, pangan, sandang untuk istrinya selama masa tunggu. Jadi selama setelah suami istri bercerai, istri itu wajib menunggu selama kurun waktu 3 bulan. Kalau dalam kompilasi hukum Islam ya, itu 3 bulan itu dia tidak boleh dilamar, tidak boleh menawarkan diri untuk dilamar gitu. Jadi dalam masa 3 bulan itu masih menjadi tanggungan suami. Kemudian yang kedua adalah nafkah mut'ah. Nah, nafkah mut'ah itu nafkah gampangnya kenang-kenangan lah, karena dia mau diceraikan itu kan butuh obat hati ya, pasti sakit hati kan. Nah, itu nafkah kenang-kenangan, bisa berupa uang, bisa berupa emas atau barang yang berharga. Kemudian ada juga mahar yang terutang. Nah, kadang itu orang menikah maharnya belum lunas ya. Nah, itu juga bisa dituntut di pengadilan. Mahar terutang itu juga harus dilunasi ketika adanya perceraian. Kemudian ada nafkah untuk pengasuhan anak. Nah, pengasuhan anak ini jika memang terbukti anak itu berada dalam asuhan istri, maka suami wajib memberikan nafkah itu melalui perantara istri gitu. Dan itu bisa dituntut sama istrinya ketika dia misalnya yang mengajukan gugatan cerai gitu, karena udah tidak tahan dengan situasi rumah tangganya, dia yang mengajukan, dia bisa mencantumkan gugatan nafkah anak itu. Kemudian ada lagi yang namanya nafkah madiyah. Nafkah madiyah itu nafkah lampau. Misalnya selama pernikahan ada nafkah yang belum dibayarkan oleh suaminya, itu juga bisa dituntut oleh istrinya itu. Kemudian harta bersama yang pasti ya, atau kalau orang sini nyebutnya apa Bu? Harta gono gini ya, harta gono gini. Bukan orang sini tapi orang seluruh kayaknya, tapi gono gini gitu. Iya benar-benar harta gono gini, bahasanya biasanya harta gono gini. Itu bisa dituntut juga pasca perceraian, bisa dituntut. Dan itu hak ya. Tapi kalau harta gono gini ya bisa istri, bisa suami, bisa dituntut. Nah, ini yang perlu dipahami juga bahwa nafkah itu kan dulu seringkali orang mengatakan bahwa kalau cerai yang mengajukan laki-laki atau kita sebut sebagai cerai talak, itu nafkah mantan istri semuanya bisa terpenuhi gitu. Tapi ketika yang mengajukan pihak perempuan atau disebut cerai gugat, itu istri tidak bisa menuntut haknya sama sekali. Nah, sekarang hal itu sudah tidak berlaku, dan itu perlu saya luruskan juga, itu tidak benar. Mau laki-laki mau ataupun perempuan yang mengajukan perkara itu ke pengadilan agama, semuanya bisa dituntut haknya. Selama menurut hukum itu memang haknya. Maka dia berhak untuk memperolehnya. Kalau untuk kita tahu Bu bahwa perceraian ini kan emang dilarang sebenarnya Bu ya. Tapi untuk kita harus melindungi diri kita sendiri juga ya Bu ya. Dalam rumah tangga kan nggak mungkin kita ngikutin maunya suami, walaupun itu nggak benar ya Bu ya. Itu lebih baik kita sebagai perempuan nih, dalam pandangan Ibu sendiri, kita sebagai perempuan, lebih baik kita menggugat atau kita minta digugat Bu, kalau kayak gitu? Yang pertama saya luruskan dulu, perceraian bukan dilarang, diperbolehkan. Itu merupakan perbuatan yang diperbolehkan tapi sangat dibenci sama Allah. Abghadul halal at-tolak gitu. Jadi sesuatu hal yang diperbolehkan oleh Allah itu tapi sangat dibenci. Kalau terkait harusnya siapa yang mengajukan, laki-laki atau perempuannya, ya siapapun berhak di situ, mau laki-laki maupun perempuan, silahkan, tergantung situasinya gitu kan. Tergantung situasinya. Ada yang mengajukan laki-lakinya karena dia sudah tidak kuat dengan istrinya yang susah diatur, yang nuntut ekonominya lebih, atau mungkin tidak menghargai orang tuanya, sama suaminya membangkang, bisa. Biasanya mengajukan kayak gitu pasti pihak
laki-laki. Iya. Tapi kalau misalnya kasusnya suaminya suka mukul, kemudian tinggal serumah tapi nggak pernah kasih nafkah, dia masih minta sama orang tuanya, pihak istrinya misalnya, ya rata-rata pasti yang mengajukan perempuan. Gitu. Jadi mau yang lebih baik yang mana, ya sebenarnya nggak ada yang baik. Iya. Tapi kalau kita lihat Bu, banyak persepsi orang itu berpikir bahwa demi anak, ya kan, untuk mempertahankan rumah tangga itu demi anak. Tapi mungkin di salah satu dari mereka ada yang merasa terzolimi. Nah itu seperti apa Bu ya? Kalau pada pengadilan agama itu sebenarnya prinsipnya kita memutus perceraian itu bukan prestasi, ya. Yang justru lebih prestasi bagi kita ketika ada perkara masuk, kemudian kita bisa mendamaikan sampai pencabutan perkara. Tidak terjadi perceraian. Iya, itu tidak ya, terjadi itu perceraian. Ya. Gitu. Karena terkait penzoliman, kemudian penelantaran, ketika itu hanya pengakuan sepihak dari orang yang mengajukan perkara di pengadilan dan dia tidak bisa membuktikan, ya tidak bisa kita terima. Perkara itu bisa ditolak di pembuktiannya, dia nggak bisa membuktikan, bisa kita tolak. Karena asas hukum itu praduga tak bersalah. Kalau hanya menduga-duga, ya dianggap itu tidak ada. Gitu. Berarti harus ada buktinya ya Bu ya? Harus ada bukti. Kalau untuk bukti itu harus berbentuk atau sebagai anak nih, anak yang menyaksikan misalnya, itu sebagai saksi. Apa cukup anak sebagai saksi? Kalau untuk alat bukti itu nanti ada penjelasannya sendiri, Mbak. Itu di RBG itu alat bukti itu kan ada 5, Mbak ya. Alat bukti tulis, ada alat bukti saksi, ada pengakuan, ada sumpah. Nah, kalau saksi itu pun minimal harus 2 yang tahu persis kejadian itu. Kalau hanya 1, itu nanti unus testis nullus testis. 1 saksi dianggap bukan saksi, gitu. Nah, terkait anak tadi ya, anak itu selalu kita sarankan untuk saksi itu bukan anak, tapi orang lain, gitu. Karena bagaimanapun juga dia nanti yang jadi korban utama ini perceraian dari orang tuanya. Jangan sampai dia psikis anak pasti terganggu ketika dia dibawa ke pengadilan. Dia mendengar nama pengadilan aja itu biasanya udah takut dulu, gitu. Karena kita untuk sidang berhadapan dengan anak itu aja kita ada prosedurnya sendiri, ada hukum acaranya tersendiri. Kita nggak boleh pakai toga, PP-nya nggak boleh pakai jas. Yang atribut sidang itu kita lepas semua. Itu pengadilan anak pengadilan anak itu nanti peradilan anak ada sendiri itu nanti prosedurnya sendiri. Baik. Kemudian apa yang mendasari penjaminan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, Bu? Ya, ini panjang sekali, Mbak ya. Silakan. Saya siap mendengarkan, Bu. Ini ada beberapa dasar hukum yang sempat saya temukan, yaitu terkait penjaminan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 41. Nanti bisa dicek sendiri isinya ya. Kemudian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT. Bahwa ternyata penelantaran keluarga itu masuk kategori kekerasan dalam rumah tangga. Jadi kekerasan dalam rumah tangga itu jangan selalu dibayangkan pukulan fisik gitu ya. Termasuk verbal, omongan kasar, itu masuk KDRT juga. Dan termasuk penelantaran keluarga. Keluarga itu kan ada anak, ada istri, ada suami kan. Nah itu termasuk KDRT. Makanya itu juga termasuk yang mendasari penjaminan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. Kemudian ada pasal 81, pasal 105 dan 149 di kompilasi hukum Islam. Instruksi Presiden tadi yang nomor 1 tahun 1991. Kemudian ini diperkuat lagi, di cover oleh keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 1959, nomor 1959 tahun 2021 tentang pemberlakuan ringkasan kebijakan
atau polisi brief, jaminan perlindungan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, kemudian surat Dirjen Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1960 tentang jaminan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, dan yang pasti putusan hakim. Yang mana putusan hakim itu dalam amarnya disebutkan menghukum tergugat atau suami untuk membayar kepada pihak penggugat atau istri biaya-biaya yang timbul akibat perceraian sebagai hak-hak istri dan anak. Ketika tadi ya misalnya dituntut gitu, itu amar putusannya harus mencantumkan itu, dan itu bisa sebagai dasar hukum, karena ketika tidak dilaksanakan itu nanti bisa diajukan eksekusi. Lantaran dalam berikan nafkah wajib kepada istri dan anak itu. Kalau di pengadilan agama sendiri ya, di pengadilan agama sendiri itu untuk akte cerai dari pihak yang tidak menunaikan haknya itu tadi ditahan. Jadi tidak diberikan akte cerainya. Resikonya ketika tidak diberikan akte cerainya dia nggak bisa nikah lagi. Jadi statusnya gitu. masih bersuami, masih beristri gitu ya Bu ya. Sementara buku nikah juga udah ditahan kan. Jadi dia nggak punya status dia mau bujang, mau bersuami atau duda, jadi nggak jelas. Dia bilang bersuami, buku nikahnya nggak ada. Dia bilang duda, akte cerainya nggak ada, surat kematiannya nggak ada. Kalau misalnya kan yang memang cerai bukan karena kematian kan, gitu. Kemudian untuk pihak istri, karena itu masuk ke ranah KDRT tadi yang saya sampaikan sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tadi, bisa dibawa ke ranah pidana. Jadi bisa dilaporkan bisa dibawa ke ranah pidana, bisa dihukum itu nanti suaminya ketika dia tidak menjalankan haknya. Kemudian yang terakhir ini di beberapa pengadilan agama yang lain ya, itu khusus untuk pegawai negeri sipil itu udah bekerja sama dengan BKD, Badan Kepegawaian Daerah, untuk secara otomatis memotong gaji suami yang PNS untuk diberikan kepada pihak istri berdasarkan keputusan pengadilan agama tersebut. Nah, ini PR kami ini sebenarnya, ini juga sedang kita komunikasikan menuju ke arah situ. Jadi kita butuh dukungan dari pemerintah daerah Tulang Bawang Barat supaya bisa lebih maksimal mengcover pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. Gitu. Nafkah anak sebetulnya. Nafkah anak dan nafkah istri. Baik. Gitu. Oke, kita lanjutkan Bu. Dari resiko atau dampak yang ditimbulkan dari perceraian ini, lantas dampak yang terjadi terhadap anak setelah perceraian itu apa Bu? Ya, tadi sudah disampaikan Ibu Laili bahwa dalam perceraian itu yang paling terdampak adalah anak. Dari proses sudah mau perceraian, itu anak saja sudah secara psikisnya pasti sudah terganggu. Kemudian setelah itu bercerainya. Nah, dampak pada anak yang terutama psikologisnya inilah yang menyebabkan anak ini mungkin, anak saya kemarin penurut, sekarang kok jadi pembangkang, kayak gitu. Kemudian anakku jadi pemberontak, suka marah, suka secara fisik mungkin, suka memukul, suka apa gitu. Atau anak itu berdampak menjadi pendiam, menarik diri dari pergaulan, dia tidak mau sekolah, atau malas belajar, malas keluar, itu dampak-dampak yang ditimbulkan. Masih untung anak ini tidak kena bully misalkan. Kalau anak ini terjadi bully pula di luar, di sekolah atau apa, akan anak ini semakin berat beban emosinya. Ya, emosi anak ini kan namanya anak belum bisa mengungkapkan apa yang dirasa oleh dia. Kosakata mereka masih sangat terbatas, sehingga timbullah tadi memukul, berteriak misalkan kayak gitu. Dengan orang tua jadi lebih agresif, dengan orang lebih agresif. Nah, itu dampak-dampak yang dimunculkan. Dampak ini kalau tidak bisa diminimalisir oleh orang tua akan berdampak sampai dewasa. Karena apa? Perubahan dari konsep dirinya, kemudian persepsi dirinya terhadap bapak ibunya, terhadap dirinya sendiri maupun lingkungannya. Dan yang paling parah nanti kalau dia persepsi dia terhadap pernikahan. Untuk apa menikah? Untuk apa ini itu? Berarti sangat berdampak sekali ya Bu ya, perceraian terhadap orang tua dan dampaknya ke anak gitu tadi. Makanya kan tadi ya, jadi paranoid sangat tidak boleh, tapi sangat dibenci oleh Allah karena dampaknya sangat luar biasa.
Baik, dari ranah pengadilan agama sendiri Bu, sebenarnya faktor utama adanya perceraian itu apa Bu? Faktor Biasanya. utama khususnya di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah, Mbak Novi ya, itu rata-rata faktor ekonomi, meskipun tidak menutup kemungkinan faktor lainnya juga ada. Tapi mayoritas itu adalah faktor ekonomi. Iya. Tapi kalau untuk faktor perselingkuhan ya Bu ya, di luar ekonomi ya mungkin juga dari ekonomi itu timbul perselingkuhan ya Bu ya. Apakah di Tulang Bawang Tengah ini, pengadilan Tulang Bawang Tengah ini ada yang seperti itu? Ada Sejauh juga, ini ada juga. tapi tidak serta-merta perselingkuhan itu didasari atas faktor ekonomi. Itu bisa jadi ada beberapa perkara yang masuk itu di persidangan terbukti ya tidak atas latar belakang ekonomi. Memang sebelum dia menikah sudah sering selingkuh. Ada yang seperti itu juga. Baik, dan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah ini sebagai lembaga yudikatif yang menerima para pencari keadilan harus memenuhi asas-asas umum penyelenggaraan negara, antara lain asas kepastian hukum. Nah, itu bisa dijelaskan Bu, silakan. Ya. Asas kepastian hukum sendiri sebenarnya sudah diatur ya dalam Undang-Undang Dasar kita, Undang-Undang Dasar tahun 1945. Khususnya pasal 28D ayat 1, yaitu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Jadi jaminan bahwa hukum itu dijalankan dan yang berhak menurut hukum itu dapat memperoleh haknya gitu. Jadi jaminan kepastian hukum itu seperti itu, bahwa putusan hakim yang dimasukkan dalam amar putusan itu bisa dilaksanakan. Baik. Nah, lantas apa yang harus dilakukan orang tua agar dampak-dampak yang terjadi tadi dapat diminimalisir bila perceraian itu memang tidak dapat dihindari, Bu? Yang harus dilakukan oleh orang tua apa ya? Nih tadi orang tua itu dalam memutuskan aku akan berpisah, itu harus dipikir secara matang betul-betul. Dampak tadi yang dialami anak itu menjadi pertimbangan yang utama. Ya, karena bukan hanya kalau bercerai itu dampaknya bukan anakku paling berat, tapi dampak ke keluarga juga banyak. Ya, dampak keluarga juga banyak. Menjadi orang tua yang sangat bijaksana ini harus bisa mengkomunikasikan dengan anak bahwa ayah ibu akan berpisah, tapi cinta kami gitu, harus disampaikan kepada anak bahwa cinta kami itu tidak akan pernah hilang untuk kalian. Kemudian kalian itu adalah anugerah yang terindah yang kami punya. Jangan karena kami berpisah ya anak-anak menjadi juga sudah tidak terurus. Tadi untuk dari Pengadilan Agama sudah ada ketentuan-ketentuannya bahwa hak anak juga ada di situ. Ya. Nah, ini tadi itu jangan sampai anak ini menjadi luka emosinya, luka batinnya ini. Ini yang harus dijaga. Itu sangat-sangat berdampak. Walaupun kita sudah meminimalisir, tetap juga pasti ada dampaknya. Ini harus dijaga. Komunikasi orang tua terhadap anak setelah perceraian juga harus tetap dijaga. Harus sering menanyakan kepada anak, anakku apa yang kamu rasakan? Kalau misalkan ibu bercerai, bagaimana kamu? Bagaimana kamu nanti ke depan? Harus tahu orang tuanya, pandangan anak setelah perceraian terjadi atau sebelum perceraian itu terjadi. Anak harus dimintain untuk berpendapat. Itu Mbak, tidak ada yang namanya bekas anak maupun bekas orang tua. Ini tadi. Dan kadang banyak terjadi kalau sudah terjadi perceraian, anak terabaikan ya. Sudah ada yang ngurus di sana, ini sini, udah ada yang ngurus ini. Nah, itu tadi sudah dilindungi oleh hukum yang kakek neneknya akhirnya yang ngurus. Anak kakek nenek. Akhirnya kakek neneknya yang turun tangan ya Bu yang ngurus anak ya. Nah, ini sangat berbahaya karena apa? Anak itu perlu yang namanya idola, perlu adanya kelekatan emosi sehingga nanti akan tumbuh berkembangnya anak itu secara emosionalnya juga akan baik. Kalau nggak tumbuh sempurna nanti ya itu besarnya ada yang kok tiba-tiba bisa menjadi misalkan LGBT misalkan atau kemudian anak ini kok barang keras sudah dewasa sudah ini kok bisa melakukan tindakan yang mungkin di luar nalar kayak gitu. Nah ini kan sebab-sebab dari anak-anak masih kecil ya. Karena dia mungkin merasa bahwa tidak ada figur panutan. Figur panutan. Gitu ya. Berarti emang keeratan dalam rumah tangga ini harus sangat penting ya Bu ya. Dan dampaknya juga sangat berpengaruh pada anak ternyata ya. Baik, ternyata itu tadi pencegahan kekerasan dalam rumah tangga ini sangat penting dan sangat mengedukasi bagi saya tentunya dan masyarakat Tulang Bawang Barat.
Tidak terasa Bu, ternyata kita sudah di penghujung waktu. Semoga lain waktu kita masih bisa berbincang, karena saya masih ingin tahu nih tentang mungkin di luar perceraian KDRT. Saya ingin tahu, kita masih bisa ngobrol lagi. Namun sebelum kita tutup, saya ingin ada closing statement. Silakan dari Ibu. Ada penyampaian harapan kepada, khususnya kepada masyarakat Kabupaten Tulungagung Barat. Silakan. Ya, terima kasih Mbak Novi ya. Terkait ini tak lepas dari kewenangan pengadilan agama ya, bahwa perlu dipahami hakim pengadilan agama khususnya terkait kasus cerai, memutuskan tali pernikahan itu bukan prestasi bagi hakim, melainkan prestasi bagi kami ketika para pihak bisa dirukunkan kembali dan mencabut perkaranya sehingga tidak terjadi perceraian. Itu saja? Cukup. Baik, terima kasih. Dan kembali saya ucapkan terima kasih untuk Ibu yang sudah datang ke studio kami. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya Bu ya, dan bahagia. Oke, baik, terima kasih tuh Bapakku sudah menyaksikan kami kurang lebih waktu 1 jam. Dan saya ucapkan juga terima kasih pada rekan-rekan yang sudah mensukseskan acara ini. Saya Novi Ardianti mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.